Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cik Wice yang ada di rumah? Senang nian rasanya ketemu dengan aku Mang Cik Perli dalam acara Anten-Anten Nunggu Buko. Dak terasa ini merupakan hari ke-7 kita puasa. Semoga badan kita ini makin sehat, dan walaupun sore-sore hari hujan, tentunya dengan puasa ini kita bisa lebih sehat lagi. Dan kami ucapkan terima kasih untuk sponsor-sponsor yang mendukung acara Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih kepada JM Group, Hello Bringin, Hajanila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, Trans Kitchen, Pempek Lope, Rumah Sehat, Kiva, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, dan Catering Shirley. Dan kami juga ngaturi kage untuk pemirsa Pal TV yang nak bertanya langsung dengan Ustadz tentang terkait dengan tema kita hari ini, boleh langsung baik kaget telepon di 0711380022. Nah mirsa, jangan lupa ini di akhir acara kaget kita juga ada kuis Ramadan dari JM Group dan Pempek Beringin. Dan untuk tema Anten-Anten Nunggu Buko kita hari ini yaitu mengenai Ramadan dan solidaritas sosial. Dan alhamdulillah di studio Pal TV sudah hadir Ustadz yang sudah kita nantikan. Langsung baik kita temui Ustadznya, Ustadz Profesor Dr. Abdullah Idi MED. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Iya, tampaknya ini Ustadz kita ini sehat ya. Alhamdulillah. Puasa terus kayaknya Ustadz. Iya, walaupun lapar. Ustadz, Iya. ini tidak terasa lah 7 hari Ustadz ya. Iya, Kita menjalankan bulan puasa di mana di tahun 1444 Hijriah Ustadz. Iya. Dan tema kita hari ini boleh Ustadz langsung berikan tausiah singkatnya Ustadz mengenai Ramadan dan solidaritas sosial. Ya, makasih Perli, dan terima kasih Pal TV sudah mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti biasa bahwa alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-7. Alhamdulillah lancar. Seperti kita ketahui bahwa puasa ini merupakan kewajiban dari kita sebagai muslim, seperti tertera dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas orang berpuasa, bagi kita muslim untuk berpuasa, karena puasa itu merupakan untuk menjadikan kita menjadi bertakwa seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Itu mungkin pemahaman umumnya. Jadi tujuan kita berpuasa itu adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu ciri orang bertakwa? Antara lain adalah menjalankan perintahnya. Jadi selain kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam dan sholat sunnah dan lain sebagainya, setiap tahun kita melaksanakan dan diwajibkan untuk berpuasa seperti diamanahkan dalam Al-Baqarah 183 untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Itu sudah diteladani oleh Rasulullah SAW. Paling tidak dalam berpuasa itu ada 2 dimensi penting bagi kita muslim. Pertama adalah untuk dimensi individu kita sendiri, di mana kita dengan berpuasa itu melatih bahkan mengevaluasi supaya kita terus untuk disiplin, sabar, jujur, kemudian sifat-sifat baik yang lainnya. Ya, kemudian kita juga tentu dalam konteks hablum minan nasnya adalah tentu kita ini tidak terlepas dari interaksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, untuk menjadi takwa juga tentunya kita harus meningkatkan ketakwaan kita itu dengan meningkatkan hablum minan nas kita. Jadi ada dimensi yang bersifatnya individualistik, ada dimensi yang bersifat komunal atau interaksi dengan orang lain. Tidaklah lengkap kalau kita hanya melaksanakan ibadah mahdoh saja,
tetapi ibadah puasa ini mengajarkan kita juga untuk berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain dan peduli terhadap orang lain, atau solidaritas terhadap orang lain. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya bagaimana dalam suatu hadis dikatakan bahwa ketika ada jenazah Yahudi menyeberangi di depan Rasulullah, ada yang sahabat yang bertanya, bagaimana ini Rasulullah? Karena Yahudi agamanya beda dengan agama kita, kira-kira begitu ya. Ya Rasul bilang bahwa dia kan punya jiwa juga, artinya dia juga manusia. Betapa toleransinya Rasulullah SAW itu, yang dicontohkan oleh Nabi juga bahwa ketika kaum muhajirin datang ke Ansor, ke Madinah ya, mereka juga bagaimana meningkatkan silaturahim itu, mementingkan sahabat dari Mekah ke Madinah itu, dan itu memperkuat silaturahim dan dicontohkan demikian. Itu antara lain banyak sekali yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam praktek ya. Nah, itu ya, jadi kesimpulannya bahwa, atau ringkasnya bahwa kita melaksanakan ibadah puasa seperti tercermin dalam surah Al-Baqarah 183 itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita sebagai sarana edukatif kita, kemudian sebagai sarana evaluasi kita dari tahun ke tahun selama 1 bulan, kemudian untuk meningkatkan solidaritas kita terhadap sesama, baik itu keluarga kita sendiri, sesama muslim, sesama non muslim, dengan non muslim, dan dalam konteks hablum minan nas itu. Jadi antara hablum minallah dengan hablum minan nas itu tidak tidak terpisahkan ya. Kalau hablum minallah itu sebagai transcendence ya, transendensi ya, hablum minan nas itu adalah bentuk daripada aplikasi dari puasa kita sendiri. Jadi saling keterkaitan itu ya. Jadi Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya kita dari masyarakat sendiri, ini masih kadang-kadang ada juga yang awam Pak Ustadz, ini terkait hubungan nyodewe antara puasa dengan solidaritas sosial ini seperti apa terkaitannya? Iya, sebenarnya puasa dengan solidaritas sosial itu sebenarnya tidak terlepas ya. Saya katakan tadi bahwa puasa itu merupakan ajang latihan supaya kita menjadi peka terhadap solidaritas sosial itu. Misalnya begini, ketika kita merasa lapar, kan kita juga teringat ketika orang kesulitan dapat makanan. Iya, ya, orang miskin ya. Kalau orang kaya kan tidak merasakan lapar karena kebutuhan mereka itu tercukupi apabila tidak berpuasa. Tapi ketika mereka menyadari bahwa puasa itu penting, orang kaya ini yang beriman ini, mereka menyadari bahwa itu semua hanyalah titipan. Oleh sebab itu dianjurkan sedekah dalam agama, mereka tidak merasa sayang. Karena itu justru untuk kemaslahatan orang kaya itu sendiri. Misalnya dalam suatu hadis dikatakan bahwa kira-kira begitu ya, saya ingat ya, bahwa perilaku tetangga terhadap kita itu kan sebenarnya tergantung perilaku kita. Oh iya. Oleh sebab itu puasa dalam hubungan dengan orang lain, terutama yang tidak berpunya dengan yang berpunya, ya tentu ini saling ini sebenarnya saling take and give. Jadi yang kan kita terdorong untuk sedekah dengan orang lain. Jadi yang si miskin misalnya membutuhkan itu dan dia merasa memiliki terhadap yang berpunya itu, bahkan dia mendoakannya, kira-kira seperti itu ya. Jadi saling keterkaitan, apa yang dirasakan orang kita rasakan. Kalau kita seperti ini ternyata kita belum ada apa-apanya. Iya. Tetapi ini orang ada mungkin makan cuma sekali sehari, ada yang tidak punya rumah, ya kan. Oleh sebab itu tentu
itu bentuk bisa menumbuhkan rasa solidaritas. Jadi ikut ngerasakan juga. Ikut merasakan juga. Jadi makanya kalau orang kaya tadinya miskin itu dia merasakan, dia tidak sayang. Tidak sayang. Tidak sayang. Untuk berbagi. Ya. Ya. Tapi kalau untuk orang kaya yang sudah kaya, mungkin dia perlu belajar bagaimana jadi orang miskin. Ya, dengan jadi berpuasa ini. Iya. Jadi ini apa? Kenapa? Dan justru ada dimensi lain kan? Benar. Dengan untuk kesehatan juga, ya kan, dimensi kesehatan, kemudian sosial tadi, toleransi, kemudian ya apalagi dalam aktivitas sehari-hari. Kalau saya mau mencalonkan bupati misal ya kan, ya saya kira sikap sosial toleransi ini luar biasa untuk masyarakat kita. Seperti Indonesia ini, orang datang ke masjid aja mereka simpati, apalagi memberi, ya kan? Dan itu dikenang. Masyarakat kita ini kan pandai berterima kasih. Pandai berterima kasih. Ya, pandai berterima kasih. Ya, jadi banyak sih dimensi solidaritas itu, dan hal kecil pun bisa menumbuhkan. Katanya senyum juga sedekah. Benar. Tapi jangan senyum terus. Jangan senyum terus ya. Baik Pak Ustadz, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan kita bakal kita gali ini mengenai Ramadan dan solidaritas sosial. Tapi untuk pemirsa juga bisa langsung telepon di 0711380022. Tapi jangan lupa kita bakal langsung melanjut lagi pertanyaan setelah jeda pariwara berikut ini. Mirsa, masih di Anten-Anten Nunggu Buko, di mana hari ini kita dengan tema Ramadan dan solidaritas sosial masih dengan Ustadz Profesor Dr. Abdullah Idi MED. Dan kami ucapkan terima kasih untuk sponsor yang sudah mendukung acara Anten-Anten Nunggu Buko ini. Kami ucapkan terima kasih untuk GM Group, Hello Bringin, Hajanila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Trans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kiva, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawat Inyong, dan Catering Shirley. Baik, kita lanjut lagi pertanyaan tadi Ustadz. Kalau pertanyaan tadi mengenai hubungan antara puasa dengan solidaritas sosial. Nah, kalau sekarang ini Pak Ustadz, apa hubungannya atau cak mano caronyo kalau kita puasa ini bisa numbuh ke solidaritas sosial? Ya, saya kira puasa ini kan tadi seperti dalam Al-Baqarah 183 tadi ya, implikasinya sangat luas. Kita disuruh menjadi disiplin, jujur. Kemudian lebih penting lagi adalah berbagi ya. Jadi Rasulullah itu sangat mendorong, bahkan mencontohkan bahwa sedekah itu luar biasa dalam bulan puasa ini. Tapi ternyata, maksud saya, ternyata dengan sedekah ini memang menguatkan relasi sosial kita itu, hablum minan nas itu, atau ukhuwah Islamiyah itu. Karena bersedekah berarti orang ada yang membutuhkan kan. Ada yang membutuhkan. Oleh sebab itu Rasulullah selalu menekankan pentingnya dalam berpuasa itu dia bersedekah. Jadi sehingga nanti ketika kita di akhir Ramadan ini kita mulai masuk Idul Fitri, kita diwajibkan untuk berzakat. Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Itu artinya kan kita bersedekah. Ini untuk mengurangi kesenjangan tadi. Tapi dalam praktek ini memang tidak bisa dirumuskan. Kadang-kadang sifatnya dinamis, sifatnya tiba-tiba ya. Tetapi proses investasi yang disadari sejak kita bertetangga, kita menyadari bahwa atau berinteraksi dengan orang lain, kita tidaklah sama dengan orang lain. Benar. Ya kan? Seperti dicontohkan Rasul, seperti baik Ustadz, kita tahan dulu Ustadz. Ada penelpon yang masuk, langsung baik kita atori. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Pak?
Kami dari Pak Sukarsa di Jalan Madang Bukit Jaya. Pak Sukarsa, benar Pak? Ya, Madang Bukit Jaya. Baik, Pak Sukarsa, Ya. diaturi, nak nanya apa Pak? Masalahnya begini Pak, kadang-kadang kami sebagai orang tua kadang-kadang diajak buka bersama. Buka bersama ya? Kalau buka bersama kadang-kadang sampai kita, jadi kita biasanya niatnya untuk buka itu, untuk puasa itu kan habis terawih. Habis puasa langsung terawih? Iya. Ya terawih terus ada niat untuk puasa kan. Iya. Nah sekarang kita ini masalahnya kan ada anak makan itu kadang-kadang nggak sempat untuk terawih. Jadi kita itu cuma sholat kita. Bagaimana caranya niat kita untuk puasa? Jadi ceritanya ini Pak Sukarsa, kalau misalnya kita buka puasa bersama, jadi tidak sempat lagi terawih, saya itu? Iya benar, tidak sempat terawih. Tidak sempat lagi terawih, cak mano dengan puasanya, cak itu Pak Ustadz ya? Iya, Cak itu Pak ya? niat puasa. Nah kira-kira. Terima kasih Pak Sukarsa. Kita langsung jawab Pak Ustadz, kira-kira cak mano kadang-kadang kita ini adalah ajaan ya. Kadang-kadang dari ajaan dari keluarga dekat, kadang-kadang dari kerabat, keluarga jauh nih ngajak misalnya buka sama-sama nih. Kalau misalnya pada saat buka sama-sama tadi, kita lah rame, tidak terasa tadi, Sampai dak pas terawih. sampai Isya, Sampai dak iya terawih. sampai dak terawih. Nah kira-kira cak mana puasanya? Mungkin manajemen puasa itu Pak ya barangkali ya. Kan nggak apa-apa setelah itu kita terawih lagi, jadi bertemu dengan kerabat tadi tetap jalan, tapi setelah itu kita melaksanakan terawih lagi tadi bisa. Oleh sebab itu saya kira soal manajemen atau pengaturan aja, karena setelah Isya pun kita masih bisa melaksanakan terawih ya. Jadi yang memang niat kita adalah kalau bisa kita tidak hanya puasa, tetapi kita langsung rangkaian dari puasa itu sampai nanti kita terawih bersama atau terawih dengan keluarga, atau nanti sampai kita bisa berzakat fitrah dan zakat mal itu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ceritanya tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya Tidak buka apa-apa. sama-sama nih Pak Iya. Sukarsa, Tapi sekali-sekali mungkin ya. sesekali ya. Yang terus-terus ketidur. Jangan tiap hari juga ya. Kalau sama keluarga ini buka Iya, bersama sama iya, keluarga. jarang. Ini jangan lupa juga untuk misalnya nih. Ah, Kalau misalnya tidak sempat langsung tarawih, bisa kaget tarawihnya dewean ini. iya, bisa dewean atau di rumah kita tidak di masjid, kita di masjid ya pastilah ya. Iya. Tetapi misalnya ada keluarga itu kita ada enak nyuruh dia karena jarang pulau ketemu kan. Ya oleh sebab itu saya kira kita kali-sekali yang penting kita melaksanakan itu, ya kan. Puasa pun kan kalau untuk orang tua yang misal orang yang sakit kan, sakit betul misalnya dia kan dirusuhkan kan, Iya, diberi boleh tidak keringanan puasa. dia dengan nanti mengkodok. Ya kan, nah, oleh sebab itu banyak keringanan puasa nih, keringanannya. Jadi dimudahkanlah istilah itu. Ya, tapi yang penting adalah ini kita niatkan untuk momen edukasi, momen pendidikan dan momen evaluasi terhadap amal ibadah kita. Oleh sebab itu tetap kita niatkan bahwa kita ingin berpuasa dan melaksanakan ibadah lainnya, membaca Al-Quran, tapi sesuai dengan kemampuan. Kadang kita beraktivitas di kantor atau aktivitas lain juga kita kadang-kadang target kita nggak sampai. Tapi setelah berpuasa itu 11 bulan berikutnya ya kita tetap rutin. Tetap rutin ya. Jangan bulan puasa itu kita Selesai puasa, ya, selesai juga tadi Iya. manajemen tadi ya. Iya, saya kira manajemen waktu ya. Manajemen waktunya. Manajemen waktu. Jadi memang kalau misalnya selama puasa ini kita ditata ulang. Ditata ulang. Jadi ya. tujuannya jadi 11 bulan ke depannya kage ini Iya. bisa juga diterapkan sama cak bulan puasa. Benar. Saya itu Pak Ustadz Iya, ya. iya betul. Nah ini Pak Ustadz kami masih ngatori juga untuk Iya, iya. pemirsa nak Iya, nanyo iya. langsung by di 0711380022. Iya. Pak Ustadz ini solidaritas sosial ceritanya ya. Kalau misalnya kita ngomong ini terkait dengan uang banyak.
Terkadang kita hidup bertetangga nih juga Pak Ustadz, tetangga kita nih kan macam-macam juga rupanya. Iya. Ada yang baik niat, ada yang baik, ada juga terkadang ketemu tetangga yang galak ngatoi ataupun galak komen. Ya. Nah kira-kira cak mana Ustadz biar kita tuh pacak numbuh ke rasa solidaritas untuk hidup bertetangga. Ya itulah dalam berpuasa itu kita diajarkan untuk sabar kan. Sabar. Jadi ketika orang berkata tidak bagus terhadap kita ataupun mencaci maki atau apalah memang itu menjadi menurut dia kelemahan kita, kan kita disuruh bilang bahwa ana so'im. Baik Saya Ustadz, berpuasa. maaf Ya. Ustadz. Oke. Kita potong Ustadz, ini ada penelpon masuk. Iya. Langsung kita angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, dengan siapa Bu? Pak Ustadz mau nanya. Ibu dengan siapa dulu Bu? Kenalan dulu Bu. Dengan Bu Suami kilometer 4,5. Ibu Suwani. Kilometer 14,5. Baik, Bu Suwani, monggo diaturi, nak nanya apa? 4,5. 4,5. Jauh nian 14,5 ya. Iya 4,5. Lanjut Bu, nanya apa? Itu mengenai zakat fitrah itu loh Pak. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa lebih bagus? Duit atau beras? Tapi kalau beras orangnya jauh Pak, yang kita itu. Jadi yang mana yang baiknya Pak? Iya. Baik. Terima kasih Bu Suwani. Ini Ustadz pertanyaannya mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah ini memang banyak juga memang pertanyaan Bu Suwani ini mewakili ibu-ibu dan yang masih bimbang. Kira-kira baguslah ngejuk ke beras atau boleh diganti duit? Sama Ustadz. Ya sebenarnya fleksibel ya. Fleksibel ya, beras boleh, duit boleh. Kalau sekarang kalau nggak salah duit itu 35.000 ya. Ya jadi boleh Bu, kedua-duanya boleh, beras boleh, duit boleh. Jadi oleh sebab itu fleksibel sekali untuk zakat itu. Jadi panitia akan menerima itu. Jadi tidak mengurangi pahalanya. Tidak mengurangi pahala, yang penting berzakat. Yang penting berzakat, yang penting jangan lupa berzakat. Karena itulah modal kita nanti untuk dibawa di hari kemudian. Asal kita yang penting niatnya ikhlas ya. Kemudian memang kewajiban kita sebagai orang muslim. Itu nilai edukasi ya. Jadi artinya begini, orang terbiasa zakat, dia sedekah itu tidak berat lagi. Jadi dia tahu berapa saya harus sedekah dan dan dia tidak ngitung-ngitung kayak hitung ekonomi gitu, karena dia tahu bagian itu dia harus sedekah gitu. Ya kan kalau orang bersedekah ini dijanjikan Allah itu akan berlipat-lipat. Makanya banyak-banyaklah sedekah. Iya, jadi banyak-banyak sedekah ya, tapi tetap tadi harus tulus ya, dan ikhlas apapun bentuknya itu. Jadi saya kira luar biasa nilai-nilai puasa kita ini membuat orang dari tidak toleran menjadi toleran, orang menjadi tidak sayang menjadi lebih sayang, karena dia tahu ini saudara sesama ya, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Bahkan tadi kan kita bilang bahwa Rasul pun jenazah Yahudi pun dia bilang harus harus dibantu gitu. Harus dibantu juga. Iya, padahal kan itu beda agama gitu ya. Dan oleh sebab itu sama dengan kita ini. Kita bersedekah itu kan tidak mesti sesama muslim saja. Kalau tetangga kita non muslim, ada yang tidak mampu, sama aja karena kemanusiaan. Benar. Itulah Rasul tadi jiwa. Kan dia punya jiwa juga. Jiwa kemanusiaan. Jiwa kemanusiaan. Baik Ustadz, kita tahan dulu Ustadz. Masih ada juga pertanyaan mengenai cak mano caronyo bertetangga yang baik. Tapi jangan kemana-mana untuk pemirsa PAL TV, tetap sama kami karena kami akan balik lagi tetap di Anten-Anten Nunggu Buko. Balik lagi di Anten-Anten Nunggu Buko, di mana tema kita untuk hari ini mengenai Ramadan dan solidaritas sosial. Tadi Pak Ustadz kita sempat bertanya
Tapi pertanyaan kita sempat terputus. Nah, kita lanjut lagi Pak Ustadz ya. Iya, Pertanyaannya mengenai cak mano caronyo ini biar bisa bertetangga dengan baik. Iya, saya kira memang tidak ada rumus yang mutlak ya dalam bertetangga ini, karena sifatnya dinamis. Tetapi kalau kita merujuk dengan nilai-nilai puasa ini adalah mendidik kita untuk sabar, jujur, disiplin, kemudian toleran dan solidaritas terhadap orang lain. Sekarang kalau nilai-nilai itu diterapkan, saya kira itu salah satu membantu kita dalam bertindak dan bersikap ya. Jadi pasti ada sebab ketika tetangga tidak senang dengan kita, ya kita kalau kita berpuasa ini introspeksi, apakah karena sikap dan tindak tanduk kita, atau kita kebetulan menjadi dirahmati secara ekonomi bagus, atau berpunya tetangga kita tidak. Saya kira itu menjadi perhatian. Seperti zakat tadi menyuruh kita toleran, berbagi dengan orang lain. Zakat fitrah, zakat mal tadi. Kalau setelah itu kita terapkan, kadang-kadang kita memberi, apa salahnya kan? Saya kira kalau saya melihat dari sisi puasa ini, dari sisi perilaku kita itu. Perilaku kita yang juga harus mencontohkan bagaimana dalam berpuasa ini kita sifatnya human ya, atau bersikap solider terhadap orang lain itu. Saya kira kalau misalnya orang cerdas, misalnya kalau tetangganya banyak miskin, barangkali jangan terlalu mencolok lah buat pagar yang ya, karena pasti dia mau naik melihat apa, misal ya. Kayak tetangga kita Minder atau apa, ataupun kita juga kadang-kadang harus sabar ketika rumah kita, ketika kita pergi, dia naik pagar atau apa, barangkali kita juga harus sabar atau apa, mungkin suatu saat dia menyadari. Benar, Ustaz. Kalau kita tetap ada perhatian, ya, ada momen-momen penting dia bersedekah, kita punya kontribusi. Kemudian ketika kalau dia minta ada tolong, kita bantu. ada musibah, dan kita juga pasti ada perlunya. Kalau kita bertetangga, lalu ketika kita bersedekah mereka tidak datang, kan tidak enak juga. Ya, sepi, Nah, ya. jadi ada mutual simbiosis. Oleh sebab itu kita lebih di suatu sisi, di lain kita lemah. Tetangga ini tidak hanya di rumah, di kantor pun kadang-kadang begitu. Jangan kita sebagai atasan atau apa merasa lebih, padahal itu sifatnya temporer. Oleh sebab itu ini mengajarkan kita, puasa ini mengajarkan kita ini sebenarnya adalah sama, cuma perannya yang beda-beda. Yang ditujukan ini adalah ketakwaan kita, karena ketika kita menghadap Sang Khalik, kan nggak dibawa embel-embel itu kecuali ketakwaan kita. Iya, benar, Ustaz. Nah itu kan saya kira tanamkan bahwa kita ini ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kita lebih, apa salahnya kita bantu? Kalau kita kurang, apa salahnya kita minta tolong? Kan saling membutuhkan. Nah saya kira memang diperlukan praktek itu. Jadi saya kira tapi kalau dia misalnya ada saja, kalau dia membutuhkan kita, dia akan hormat dengan kita. Sama dengan kita menghormati orang ya, karena kita butuh dengan orang. Buatkan saling membutuhkan ini, mutual symbiosis. Zakat, sedekah selama berpuasa ini supaya kita saling membutuhkan. Lebih dekat lagi. Lebih dekat. Sehingga kalau itu terjadi, orang tidak mau saling merugikan. Nah, itu seperti itu. Jadi oleh sebab itu dimulai dengan niat. Karena innamal a'malu binniat. Luruskan ya kan? niat, Pak Ustadz, luruskan ya? niat tadi. Kalau puasa hanya menahan lapar, itu kan katanya tidak ada apa-apanya itu. Iya. Dan tidak tahan biasanya, karena niatnya hanya lapar. Anak kecil bisa puasa karena diajarkan oleh orang tuanya supaya dengan niat yang baik, supaya dia bisa ini. Setelah dia besar, dia tidak disuruh lagi, dia bisa bertahan. Tertanam. Iya, dari dini, Ustaz. Jadi kepekaan itu, tentu proses edukasi itu dia dimulai dari keluarga, anak-anak, orang tua, orang dewasa yang memberi proses edukasi. Saya kira begitu. Jadi kalau menyuruh
Perli dulu masih kecil nyuruh puasa kan ayah ibu kita kan. Iya, benar Ustaz. Jadi orang dewasa yang punya peran duluan. Peran duluan ya. Jadi harus ditanamkan dari kecil, jadi lama-lama Kalau di terbiasa. sekolah, gurunya yang harus punya peran. Bagaimana antar anak ini saling menghargai. Ketika mereka tumbuh nanti, dimanapun dia menghargai. Kita itu kan diajar orang tua kita, para guru-guru kita. Seperti itu. Baik Pak Ustadz, ini masih cerita tentang bertetanggo tadi Pak Ustadz ya. Iya, iya. Jadi kita bertetanggo ini harus tetap saling menghormati. Kadang juga kita ngatur ke wong jahat, ataunya kita tidak evaluasi diri juga. Iya, introspeksi lebih penting. Iya, introspeksi diri. Nah Pak Ustadz, kalau misalnya kita bertetanggo, ini memang ada tetanggo ini yang caknya kurang akor dengan kita atau kurang senang, kira-kira cak mana sikap kita ini agar bisa solidaritas sosial kita ini baik dengan tetangga tersebut, walaupun kadang-kadang hubungan sepihaknya kurang baik. Cak mana Pak Ustadz? Ada pepatah bijak itu, kalau kita senang tuh jangan berlebihan, kalau kita benci jangan berlebihan. Boleh jadi suatu ketika benci itu menjadi senang, senang itu menjadi benci. Sama dengan kita berkunjung tetangga. Ada pepatah Arab itu mengatakan, Zurgibban tardat hubban, berjalah jarang-jarang agar membawa kemesraan. Itu maksudnya. Itu dari sisi interaksi juga barangkali perlu diperhatikan. Ya, jadi menurut saya banyak hal ya. Jadi coba kalau kita pulang ke kampung Lebaran, saya kan di kampung ya. Keluarga ini senang semua. Senang semua. Kalau tiap hari barangkali kan itu kata jauh. Iya, kalau jauh tadi, ya? dulu adik-beradik kita kumpul masih kecil itu sering berkelahi kan. Pas jauh ini kan kangen. Iya. Saya kan 5 beradik laki-laki semua. Jauh-jauh kalau. Iya, jauh semua. Pas ketemu sekali-sekali kangen itu. Tapi dulunya mau bertengkar. Tidur, makan, segala macam itu. Jadi zulribban terdat huban itu juga sama dengan kita bertetangga tadi. Saya kira perlu juga menjaga privasi masing-masing. Nah, privasi masing-masing sehingga jangan nyerudi tadi Ustaz. Termasuk juga di kantor, di mana saja. Ya kan? Tetapi itu juga jangan terjebak pada fitnah gitu. Jadi karena kan makanya yang sebelum kita lebih baik diam katanya daripada kita ngomong sebasing. Diam lebih baik. Diam lebih baik. Ya, lebih baik daripada hanya menyenangkan hati. Sebenarnya data nggak ada, terjebak kepada fitnah. Fitnah itu dosa. Kita tidak boleh menggunjing orang ketika kita berpuasa. Iya. Iya kan, itu kan latih kita sebenarnya. Setelah 11 bulan berikutnya, kita juga jangan begitu. Ya kan, harus begitu. Jadi sama cak puasa ini diterapkan juga di 11 bulan berikutnya. Iya, 11 bulan berikutnya. Kalau ngaji tadi, ya jangan sebulan puasa ini habis. Tapi-pinsan misal. Setelah ngaji terus iya, pokoknya. setelah bulan berikutnya, sebulan sekali tidak pernah. Iya kan. Berdebu Al-Quran sampai. Iya, kemudian ketika ke masjid, jarang ngasih celengan. Terserah untuk siapa celengan itu. Yang penting kita sedekah. Iya kan? Iya. Nah, 1.000 ada 1.000, ada 5.000. Tapi menurut saya implikasinya tadi puasa kita berhasil apa tidak itu setelah begitu-begitu 11 bulan berikutnya. 11 bulan. Kalau nambah parah berarti benar. introspeksi terhadap puasa sebulan ini. Penerapannya ini. Ya. 11 bulan. Dan itu bisa yang pertanyaan Perli tadi, di mana saja, bertetangga, di kantor, atau di mana saja. Sifatnya dinamis dan bisa tiba-tiba. Bisa tiba-tiba. Tetapi kalau orang sudah biasa dengan sabar, dengan jujur, berlatih. Manusia ini kan nggak sempurna. Insya Allah terhindarlah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu menurut saya meningkatkan kualitas puasa ini berdampak kepada kesalehan individu dan kesalehan sosial ini. Itu akan menjawab semuanya termasuk tadi berinteraksi dengan tetangga dan lain sebagainya. Itu juga menentukan kualitas diri menentukan kita juga, kualitas, Pak Ustadz ya. Ya. Jadi kita tuh harus sebaik mungkin, cak mano juga bisa baik di keluarga, tadi baik untuk masyarakat sekitar, saling tolong-menolong dengan tetangga juga, Pak Ustadz. Iya, betul. Dan kalau orang berpuasa kan yang dia ingatkan yang di atas, ada yang ngontrol saya. Apapun yang saya lakukan ada yang ngontrol. Iya.
Maha tahu. Maha tahu dia. Dia terbiasa sebulan, kalau saya tidak berpuasa, Allah yang Maha tahu ya. Nah, dan nanti dalam 11 bulan berikutnya dia juga insya Allah akan terbiasa bahwa apa yang saya lakukan ini ada yang kontrol. Benar. Apapun yang kita lakukan, apapun peran kita, Dan akan dipertanggungjawabkan. ya, akan dipertanggungjawabkan. Itulah orang yang bertakwa, apapun profesinya. Jadi dimanapun gitu tuh pokoknya harus tetap bertakwa, menerapkan hal-hal yang dianjurkan dan menjauhi yang dilarang, Pak Ustadz. Menjauhi dilarang. Nah, kalau Pak Ustadz ini di zaman sekarang ya. Tapi sebelum kita aturi juga untuk penelpon yang masuk, boleh langsung baik telepon ya 0711 380022. Tapi setelah yang siko ini, karena kami akan balik lagi, tetap bersama kami di Anten Nunggu Buko. Terima kasih pemirsa Wal TV, masih di Anten Nunggu Buko, di mana hari ini kita masih tema mengenai Ramadan dan solidaritas sosial. Tadi sempat terhenti Ustadz. Iya. Untuk jawaban kita, kalau mengenai Ustadz, kalau ini solidaritas sosial, kalau di zaman sekarang ini Pak Ustadz, ini banyak juga idak tua, idak muda, idak anak-anak ini punya namanya akun sosial media. Iya. Nah, mengenai akun sosial media ini, cak mano kaitannya agar di sosial media ini kita tetap memperlakukan solidaritas yang baik ke sesama. Iya, saya kira itu semua kita ya harus bijak dalam menggunakan media sosial itu, karena ini juga akan berdampak kepada pergaulan kita, interaksi kita dengan orang lain. Tentu pertimbangan-pertimbangan, jangan terlalu menghabiskan waktu untuk media sosial, yang penting-penting aja boleh. Ya, kadang terlupa. Iya, sama dengan kita puasa ini kan, jangan tentang puasa nggak kerja lagi, ya kan, tidur-tiduran aja. Itu juga dilarang kan. Tentang puasa udah galak keluar rumah lagi. Tetapi kalau media sosial kan ada kode etik. Jadi kode etik itulah yang harus kita patuhi. Jadi pelanggaran, orang kan bisa nuntut kita kalau merasa difitnah atau apa. Kalau dalam kita berkehidupan sebagai umat Islam ini, kita kan kode etik kita ini kan panduan-panduan agama kita ini, termasuk dalam hal berpuasa. Itu melatih kita, itu sebenarnya melatih menahan diri, melatih jujur dalam menyampaikan konten sosial, kemudian arif ya, kemudian juga kita disuruh disiplin juga menggunakan waktu. Jangan ibu-ibu habis waktu untuk senyum-senyum di depan HP, rupanya lupa persiapan untuk bukuan misalnya. ini kan tidak disiplin waktu. Jadi kemudian berinteraksi dengan orang lain juga jangan sampai menimbulkan fitnah. Atau kode etik itu perlu kita pelajari, karena kalau kita tergelincir di situ kan ada sanksinya. Pihak terkait pun mereka punya cara sendiri untuk memberi menyelidiki atau apa itu. Jadi takutnya disanksi. Jadi artinya untuk kemaslahan kita juga. Semuanya bersumber dari kesalahan individu itu ya, dalam meningkatkan kesalahan sosial itu. Jadi menggunakan akun itu tadi sebenarnya kan dalam konteks solidaritas sosial kita, kecerdasan sosial. Kalau kesalahan individu tadi, yang mengendalikan itu semua adalah manusianya. Ya, jadi kalau dulu orang mau memfitnah orang itu tidak secanggih sekarang. Kalau dulu SMS bisa ngatain orang, fitnah orang, atau menjatuhkan orang. Nah ini saya kira perlu arif, apalagi kita memasuki tahun politik. Jadi fitnah-fitnah itu harus dihindari, karena sebenarnya kalau masyarakat itu melihatnya tidak mau juga sebenarnya yang demikian. Benar, dia kepingin yang prestasi-prestasi yang baik. Yang baik-baik aja. Ya, yang kan kalau saya
apa nama itu, Anda mengundang saya ke sini ini karena Anda melihat reputasi saya masih bagus. Mungkin prestasinya bisalah untuk jadi narasumber. Nah, reputasinya nggak macam-macam deh, belum terlihat lah. Iya. Kira-kira begitulah kita menggunakan media sosial. Ketika prestasi dan reputasi itu berbahaya, jatuhlah orang itu. Benar, Pak Ustadz, Apalagi dengan media sosial. takutnya kita Walaupun cuma sekali. iya. Takutnya kita komennya nggak bagus. Tidak itu. bagus. Jadi harus bijak menggunakan Jadi ya akhlak sosial kita media ini. menggunakan media sosial tuh, atau harus bijak tadi. Baik, Jadi, Pak Ustadz. iya. Kita tahan dulu, Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Saatnya kurma kuis Ramadan JM Group dan pempek beringin. Iya. Kuis ini dipersembahkan oleh Baik, langsung kita aturi untuk mirsa anten-anten nunggu buko yang nak melok kuis langsung baik ke 0711380022 karena nanti akan ada hadiah menarik untuk mirsa yang bisa jawab pertanyaan. Tapi nanti ada passwordnya. Passwordnya yang pertama, kalau kita ngomong Assalamualaikum langsung dijawab JM Group pilihan terbaik keluarga. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua KG, ini kalau aku ngomong pempek beringin, nanti langsung dijawab yuk makan pempek. Ya. Kita masih menantikan ini. Langsung silakan telepon untuk pemirsa yang nak hadiah, karena hadiah ini bisa dipakai untuk buko juga bisa, untuk persiap lebaran juga bisa. Jadi langsung baik diaturi di 0711380022. Langsung ada yang masuk. Assalamualaikum. Nah, baru sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Dengan siapa, Pak? Sama Andi Jaya Tanaman. Andi Jaya di Tanah Mas. Ya, Puasa, Pak? insya Allah. Insya Allah puasa ya. Nah, ini kalau memang puasanya dari awal pasti pacak jawab nih, Pak. Baik, Pak Andi. Pertanyaannya buat Pak Andi. Puasa hari ini merupakan puasa yang keberapa? Pilihannya A, puasa yang ke-11, B, puasa ke-7, atau C, puasa pertama? Nah, Yang puasa 7. puasa ke-7, yakin? Yakin. Lah dihitungin, Pak Andi. Yang ada yang apa, Pak? Yang A, puasa ke-11. Nah, Jadi, yang B, puasa ke-7. nah, Nah, pilihlah. yang B puasa 7. Ini ya, puasa udah seminggu ini ya. Nah, Baik, jawabannya benar Pak Andi. Selamat Pak Andi. ya, makasih ya. Nanti dapat voucher belanja dari JM Group. Oke, makasih. Iya, buat Pak Andi nanti jangan lupa Pak Andi bisa datang ke PAL TV itu setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 10 sampai jam 4 sore. Jadi ditunggui di kantor PAL TV. Jangan lupa ini bawa fotokopi identitas dan identitas aslinya. Siap Andi ya, jadi langsung bisa bawa kaget vouchernya, langsung bisa jalan ke PS, bisa belanja untuk lebaran ya. Baik, kami masih mengundang juga untuk pemirsa untuk yang kuis yang kedua ini. Apa sudah ada yang masuk? Nih jangan lupa passwordnya yuk makan pempek ya. Langsung ditelepon di 0711380022. Saya kita nantikan ya untuk pemirsa yang bakal dapat hadiah. Siapakah kira-kira yang dapat rezeki untuk hari ini? Langsung ada yang masuk ya. Memang dari tadi berdering terus telepon PAL TV ini. Langsung kita angkat. Assalamualaikum. Terputus. Oh sayang nencenya habis pulsa ini. Tapi langsung ada yang masuk langsung ya. Kita tunggu dulu. Langsung kita angkat. Kuis Ramadan PAL TV. Masih kita nanti ke? Sempat terputus. Ini kira-kira yang beruntung langsung baik. Kita mengundang di 0711380022 karena ada hadiah menarik juga yang bisa pemirsa anten-anten nunggu buku ini yang lagi nonton tidak dapat tausiah baik tapi juga dapat hadiah tadi dari JM Group, selanjutnya dari pempek beringin.
Nah, langsung ada yang masuk. Langsung kita aturi. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Lutfi Mahera. Mas Lutfi. Ya, Lutfi. Lutfi ya? Ya. Ya, Lutfi. Ya, Luki ya? Bukti, Mak. Bukti. Mukti. Ya, Oh, Mukti. Mufti. Ya. Maaf, caknya puaso nih ini presenternya ya. Ya, Sehat Pak Mukti? sehat, Mak. Oh iya tadi Nah, belum passwordnya Pak. Pak Mukti passwordnya? Pempek beringin. apa jangan, Mak? Yuk makan pempek. Yuk, makan pempek sama-sama. Wah, ada sama-samanya Memang pempek nih lemak dimakan sama-sama. Makan pempek bercukup tidak, Pak? Mantapnya nih, terus. Baik, Pak Lutfi. Ya. Simak baik-baik ya pertanyaannya ya. Kalau tadi kita nanya ke mengenai hari Ramadan yang keberapa. Kali ini kita nak nanya ini tahun dalam Ramadan, dalam tahun Islam ini tahun keberapa? Apa ke A 1444 Hijriah atau B 1443 Hijriah. Nah, yang mana? Sama, yang A 1444 Hijriah. Nah, dijingoknya apa di kalender? Oh, mantapnya salah lagi. Baik. Selamat Pak Mukti ya. Oke, Mas. Ya, dapat hadiah Ya, nanti dari ya. voucher belanja dari Pempek Beringin. Ya. Pak Mukti dan juga buat Pak Andi jangan lupa kita ingeti lagi ini bawa KTP sama fotokopi KTP atau identitas lainnya, bisa juga pakai SIM. Ini langsung bawa baik ke kantor Pal TV. Ini pukul 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi ditunggu di Pal TV, nanti langsung bayar datang ngomong nak ngambil hadiah kuis Ramadan JM Group dan Pempek Beringin. Baik, Pak Ustadz. Ya. Ini tentunya terima kasih untuk inilah kuis Ramadan JM Group dan Pempek Beringin. Kuis ini dipersembahkan oleh Baik, balik lagi Pak Ustadz, ini Ya. mengenai tausiah kita hari ini. Alhamdulillah banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang Ya. selama ini banyak. Jadi pertanyaan dalam hati Pak Ustadz, Ya. dan hari ini bisa terjawab cak mana caranya kita bersolidaritas sosial yang baik ke Ya. masyarakat yang baik tentunya. Untuk itu Pak Ustadz, boleh kita berikan kesempatan buat Pak Ustadz untuk nyimpul ke tausiah kita hari ini sesuai dengan tema kita, Ya. solidaritas sosial. Ya, terima kasih Perli. Puasa dan solidaritas sosial tidak terlepas. Ya, oleh sebab itu ajaran puasa yang mengajarkan kita jujur, disiplin, kemudian saling membantu, sedekah dan lain sebagainya itu sebenarnya sebagai upaya edukasi untuk meningkatkan kemampuan kita untuk bersolidaritas dengan orang lain, atau dengan kata lain bahwa tujuan puasa ini yang untuk menuju kesalehan sosial, kemudian kesalehan individu dan kesalehan sosial itulah ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Oleh sebab itu semoga kita bisa melaksanakan puasa kita sampai akhir bulan ini, bulan Ramadan ini, dan insya Allah mudah-mudahan ketakwaan kita akan meningkat. Dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ustadz di sini. Tentunya semoga Pak Ustadz sehat selalu dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk sponsor yang sudah mendukung acara Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih kepada GM Group, Hello Beringin, Hajanila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, Trans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kiva, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawat Inyong, dan Catering Shirley.
Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko yang sudah menyaksikan kami pada hari ini. Kita mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Dan kita tutup wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh